Halo UC People, kita berjumpa lagi di dalam acara TLIC Talk. Dan saat ini kita akan membahas tentang sesuatu yang banyak dipertanyakan orang, terutama akhir-akhir ini, tetapi sebenarnya masih sangat dibutuhkan, yaitu tentang dunia akuntansi. Karena era teknologi, banyak orang bertanya apakah akuntansi masih diperlukan. Nah, kita akan berbicara dengan tokoh-tokoh akuntansi ini di Universitas Ciputra, terutama di dalam bidang pendidikannya. Silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan. Halo UC People, ya, kenalkan saya Cliff Koordinata, saya Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra. Saya kenalkan yang di sebelah saya, silakan. Iya, saya Lucky Patricia, saat ini sebagai kepala program dari Accounting UC Online. Senang bisa bersama-sama di sesi ini. Oke, terima kasih Pak Cliff dan Bu Lucky. Saya tanya Pak Cliff dan Bu Lucky. Kembali, seperti saya katakan, dunia akunting itu sekarang kan dipertanyakan orang. Karena sudah banyak program-program akunting itu meluncur di masyarakat. Masih perlukah kita belajar akunting gitu? Terutama di level S1 juga gitu. Jawaban sederhananya perlu. Iya, ya, jawaban paling sederhana. Iya, betul. Kira-kira apa yang melandasi bahwa ini masih sangat perlu? Mungkin saya perkuat kembali tadi statementnya dari Pak Sunu ya. Tadi dikatakan bahwa ini masih perlu atau tidak. Terus kemudian ini betulkah ini menjadi sesuatu yang banyak dipertanyakan? Nah, sebenarnya betul Pak ya, banyak dipertanyakan sekitar 2 tahun terakhir ini. Itu ada survei dari World Economic Forum ya Pak ya. Di situ mereka kemudian melist the future jobs ya. Jadi 10 pekerjaan apa yang bakal jadi muncul nanti rising star nanti di kedepan hari. Terus kemudian pekerjaan apa, 10 pekerjaan yang dianggap bakal mengalami kejatuhan. Dan ya sangat maklum sekali kenapa publik itu sempat jadi meragukan dan mempertanyakan ya tadi ya statement Pak Sunu seperti itu, karena ternyata ada sekitar 3 profesi akuntansi itu masuk di dalam 10 pekerjaan yang dirasa kok ini bakal turun, kurang pamor nanti di kemudian hari. Nah, itulah kenapa kita mengadakan podcast hari ini sebenarnya. Kita bakal ceritakan hal tersebut bahwa enggak kok gitu ya, tapi tidak bakal hilang itu karena apa? Nanti akan banyak diulas oleh Pak Cliff dan tantangan ini menjadi tantangan tersendiri buat profesi kita ya. Ini sedikit keresahan yang mungkin muncul yang men-trigger kenapa kita perlu hadir dengan podcast ini seperti itu. Jadi apa yang bakal diperlukan oleh seorang akuntan nanti ke depan harinya. Nah, mungkin sederhananya begini, teknologi memang bisa menggantikan, tapi terus kemudian bagaimana kita harus menjawab itu? Saya menyebutnya sebagai gini, nanti kita sebagai akuntan akan perlu yang namanya human digital skill. Dan istilahnya kejadian ini tentu menjadi awareness ya buat kita sebagai institusi penyedia pendidikan, berarti harus memprovide kurikulum yang seperti apa yang mampu menjawab tantangan saat ini. Jadi awareness itu sangat diperlukan, professional development itu nanti akan menjadi semakin diperkuat, reaching out dari apa yang kita kerjakan. Maksudnya akuntan sekarang tuh harus bisa memahami transdisipliner berarti kan dari kejadian ini, sehingga kemudian human digital skill ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan di kemudian hari. Akuntan sekali lagi kan kerjanya kan basisnya kan adalah data ya Pak ya. Data sebenarnya informasi yang sebenarnya kita akan kelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan dan itu nanti akan banyak diulas ya. Oke. Saya menekankan tentang data itu tadi ya, bahwa akuntansi itu basis kerjanya adalah data. Dan di era sekarang data itu menjadi sangat penting kan. Betul ya? sekali. Yang tidak bisa kita bekerja dengan berbasis data. Nah, tetapi bagaimana ini masuk data ini dengan dunia akuntansi seperti apa ini? Gitu. Sebenarnya kalau dibilang data, accounting itu memang accounting itu adalah merubah data menjadi informasi. Ya, jadi basicnya accounting itu memang tujuannya adalah menjadi informasi buat masyarakat publik. Jadi itu sangat relate sekali dengan data, dan accounting yang akan terus mengikuti itu, mengikuti path-nya bahwa accounting adalah
harus bisa melakukan data analitik dan mensupport untuk penyiapan data analitik. Oke, kalau data ini ya, kita bicara tentang data dan di era sekarang adalah era data dan accounting masuk ke dalam suatu dunia data. Apakah dunia data accounting, dunia data yang spesifik dalam konteks accounting atau data yang seperti apa yang sebetulnya di dalam dunia accounting itu? Di data accounting itu cukup luas ya. Yang pasti pertama kali data yang dipakai adalah data keuangan, data-data keuangan yang di suatu perusahaan, data-data untuk akuntansi manajerialnya, data-data keputusan manajerial, dan juga data-data dari luar yang tentu aja itu mendukung pengambilan keputusan. Nah, makanya accounting itu bukan cuma bicara tentang kuantitatif sebenarnya. Ada respon-respon judgement di sana, ada kalau di annual report ya akan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus disampaikan secara kualitatif juga di accounting. Jadi bukan cuma ini data laporan keuangan bukan, tapi harus juga ada kualitatif respon. Oke. Jadi yang harus kalau di dalam dunia kalau begitu ya di dalam dunia pendidikan accounting ini apa yang harus dikurangi dan apa yang harus dimunculkan atau dikuatkan gitu di dalam proses kita belajar accounting itu. Dan apa bedanya dengan model pendidikan accounting yang dari masa lalu sampai sekarang gitu? Oke. Jadi kalau penguatannya memang yang paling menjadi hal yang paling utama adalah teknologi. Jadi makanya kami dari awal kan mesti menguatkan, meskipun dari basic utama Excel dan lain sebagainya, kita mesti menguatkan teknologi ini untuk mencapai pengambilan satu keputusan. Nah ini yang memang harus kami kuatkan untuk pencapaian data tadi. Oke. Mungkin Bu Luki ada. Ya, sebelum Pak Cliff menjelaskan lebih lanjut, lebih detail terkait dengan bagaimana kurikulum akhirnya bisa menjawab basis teknologi itu, sebenarnya yang perlu kita sadari juga, basis teknologi itu, maksudnya platform atau perkembangan teknologi kan sangat cepat sekali dan itu pada akhirnya saat ini mempengaruhi bagaimana terus kemudian pekerjaan akuntansi itu terjadi di lapangan dan sejauh mana peran akuntan itu terus kemudian memberikan kontribusi ya di lapangan. Nah, oleh karena itu penguatan pada aspek pekerjaan yang berbasis pada teknologi sehingga kemudian bisa memperkuat digital skill-nya seorang akuntan itu menjadi sesuatu yang kemudian kami anggap penting gitu ya. Jadi teknologi tidak akan istilahnya membumi hanguskan peran akuntansi sebenarnya, peran akuntansi dan turunannya ya, auditor segala macam itu sebenarnya tidak akan membumi hanguskan, tapi teknologi ini nanti akan mempermudah jalannya peran akuntan ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang aktivitas yang repetisi, yang technical skill, terus kemudian yang istilahnya digunakan untuk arahnya adalah efisiensi dan efektivitas dari jalannya sistem dan pekerjaan itu mungkin akan bisa dibantu oleh perkembangan teknologi. Tapi ada hal yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi, yaitu terkait sama judgmental, professional judgment ya dari seorang akuntan itu masih tetap akan diperlukan. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait sama kebijakan yang bisa diambil nanti oleh seorang akuntan itu tidak bisa digantikan oleh perkembangan teknologi. Jadi dua aspek itu tetap diakomodir oleh kemanusiaannya seorang akuntan ini tadi, begitu. Ya. Nah, di Universitas Ciputra ini sedang getol-getolnya ini untuk memperbaiki kurikulum, berinovasi baru melalui kurikulum. Kalau di pendidikan akunting di Universitas Ciputra itu sendiri bagaimana yang akan disiapkan ini kurikulumnya? Ya, jadi kami mungkin bagi menjadi beberapa hal gitu ya. Kalau di accounting itu memang ada dasar-dasar yang principle accounting itu yang tadi disebut sebagai kekuatan dasar. Kita ada teknologi dan sebagainya, tapi kalau fondasi ini kan untuk membentuk lini-lini lainnya. Kalau kita tidak memahami akuntansi keuangan secara utuh, kita nggak akan bisa memahami lini lainnya. Itu tetap menjadi dasar yang kuat yang kami juga terapin.
Kemudian di sisi lainnya ada sisi audit, ada sisi pajak, kemudian ada sisi manajerialnya. Nah itu yang membentuk accounting menjadi lebih bagus. Nah di puncaknya itu kami ada yang namanya data analitik ya, jadi melakukan data analitik, yang terakhir adalah kita melakukan valuation. Nah, semuanya itu semua mata kuliah inti ini kita memakai digital untuk membiasakan mahasiswa untuk terbiasa dengan digital. Atau kalau saya boleh mempertegas statementnya Pak Cliff tadi, jadi setiap layernya dari 4 tahun itu, di layer pertama di tahun pertama itu kami memperkuat kompetensi kekuatan akuntansi keuangannya yang dianggap sebagai ini kan yang disebut oleh Pak Cliff tadi sebagai basicnya. Jadi ya fondasinya itu adalah akuntansi keuangan itu tadi, itu di 1 tahun pertama. Nah teknologinya di mana? Nah, nanti kami akan memperlengkapi dengan integrated software accounting. Jadi mahasiswa selain juga mendapatkan kekuatan dari fondasi akuntansi keuangan, mereka juga akan diperkenalkan cara menggunakan teknologi itu lewat integrated accounting software itu tadi, itu yang di tahun pertama. Lalu kemudian setelah ini perkuat, nah mereka kan punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan akuntansi atau auditing. Nah di layer kedua, kami memperlengkapi aspek teknologinya dengan mahasiswa nanti diperkenalkan dengan financial audit software. Nah jadi konsepnya kuat, fondasinya kuat secara bertingkat, tapi juga aspek teknologi juga menyertai pekerjaan tersebut. Nah itu di tahun kedua. Lalu kemudian di layer berikutnya di tahun ketiga, nah ini kan sudah mulai siap-siap mau ke lapangan ini ya, magang dan segala macam. Sehingga kemudian kami merasa perlu ada suatu respon di kurikulum yang mampu mempersiapkan itu. Nah, sehingga kemudian ada muncul courses baru di mata kuliah kami, yaitu digital analytic itu tadi. Plus ada financial accounting statement analysis ya dan valuasi. Nah, ini merupakan satu kekuatan sih. Jadi maksudnya ya analisis data akuntansinya nanti diperkuat di situ. Setelah mereka paham big datanya seperti apa dan mengelolanya bagaimana sehingga mampu menjadi suatu makna informasi yang bisa digunakan untuk kepentingan bisnis dan strategik yang perusahaan, termasuk melakukan penilaian ya terhadap laporan keuangan dan data yang cukup besar ini tadi. Nah, terus kemudian di layer yang paling terakhir, paling puncak tadi bahasanya Pak Cliff, itu nanti kita juga akan memperkuat aspek teknologi di mana. Nah, nanti ada sertifikasi juga ya yang kita perkuat di situ ya, Microsoft spesialis misalkan seperti itu, sehingga mahasiswa juga siap kerja ketika ketika keluar nanti ya, seperti itu. Oke. Kembali ke ini ya, ke data dan juga data keuangan dan juga peran mahasiswa dan mendengar tentang tahapan mahasiswa belajar itu. Ini kan akan menuntut mahasiswa di dalam perilaku belajar yang berbeda, tidak sama dengan belajar yang masa lalu gitu. Minimal ada dua hal, yaitu bagaimana dia menguasai teknologi di bidang akunting untuk memaknai atau mendukung proses-proses akunting ini. Kira-kira perilaku mahasiswa seperti apa yang akan berhasil gitu di program akunting ini? Ya, jadi perilaku itu maksudnya cara belajar ya. Cara belajar. Ya, kami memang menerapkan project base. Jadi benar-benar mahasiswa itu mengalami sesuatu yang mendekati real, gitu ya, mendekati real. Jadi satu pengalaman yang pada waktu saya pertama bekerja di bidang ini, di bidang accounting ini, yang membuat kita bisa memahami secara utuh ketika kita masuk dalam real project business. Nah, maka dari itu suasana itu yang kami bawa di mahasiswa untuk mengubah perilaku. Bukan accounting itu yang pasif, yang duduk cuma diam terus cuma mengikutin latihan soal, bukan. Tapi harapannya
project based. Nah, kemudian itu bertingkat ya, project based itu bertingkat di setiap. Oke, jadi untuk belajar accounting di prodi Accounting Universitas Ciputra ini tidak bisa hanya mengandalkan zaman dulu itu latihan soal, mencatat, mendengarkan dosen, gitu. Tidak bisa. Tapi dia langsung diperhadapkan pada problem-problem real ya. Iya, Dan betul. interpersonalnya yang keluar di sana. Oh, oke. Ya, diskusi, memahami satu case demi case lainnya, memahami dunia praktisinya seperti apa. Jadi kalau saya mendengar ini, kelihatannya pembelajaran berbasis project ini menjadi sesuatu yang penting ya di pendidikan accounting ini. Ya, sangat penting. Nah, kira-kira contoh realnya seperti apa sih Pak Ibu? Bagaimana accounting diprojekkan gitu? Saya ambil satu mungkin mata kuliah yang salah satu mata kuliah yang saya ambil misalkan Financial Statement Analysis dan Valuation. Di semester itu ada data analitik, ada financial statement dan valuation itu. Jadi menilai perusahaan, membaca laporan keuangan, menilai perusahaan. Nah, itu digabungkan dengan data analitik. Nah, ini kan teknologi juga. Jadi kami mengambil data melalui data analitik, mengambil data, mendiagnosis data, bahkan memprediktif data, dan kemudian digabung dengan financial statement. Ya. Bahkan data financial statement itu data yang ada di publik ya, kita ada namanya XBRL lah, itu data-data yang dipakai untuk menganalitik. Nah, itu digabung dan menjadi satu rekomendasi valuation. Nah, itu project based banget gitu ya. Jadi mereka akan ini perusahaan atau ini ada aset ini menurut dipraktekkan ke mahasiswa, coba cari datanya. Nah, terus sajikan, deskripsikan, kemudian diagnosis, coba diprediktifkan, terus decisionnya seperti apa. Nah, semua itu basicnya ya financial statement valuation. Nah, itu project based contohnya seperti itu. Oke. Iya, jadi ini sebetulnya sangat berbeda dari bayangan saya sebelumnya ya. Itu hanya berkutat tentang angka, menjumlahkan angka, mengurangi angka dan sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau mahasiswa belajar 4 tahun di prodi akuntansi ini, apakah mereka harus jadi akuntan sih? Kan tidak semua orang tertarik ke akuntan, dan dunia akuntan juga terbatas lah profesi gitu. Betul Pak. Ya nanti Pak Klip bisa menambahkannya. Idealnya memang seperti itu ya. Idealnya memang mereka bisa berkarir atau mengambil pilihan-pilihan karir itu di bidang profesional accounting ya. Tapi kalaupun tidak, itu terus kemudian apakah mereka jadi tidak bisa mengambil lahan yang lain? Sebenarnya tidak Pak, karena beberapa alumni dari kami juga mereka pada akhirnya mereka kembali untuk pengembangan bisnis, family business, segala macam seperti itu, dan itu memang terjadi ya. Maksudnya mereka para alumni, testimoni dari alumni juga merasakan kekuatan itu. Nah, jadi kalau saya bilang akuntansi ini sebenarnya adalah ilmu yang boleh dibilang spesialis tapi kompleks sebenarnya kompetensi yang dibangun. Nah, yang pertama saya bilang di dalam akuntansi sebenarnya ada managerial skill yang dilatih sebenarnya. Buktinya apa? Nah, kita punya beberapa mata kuliah itu, misalkan kita juga belajar terkait dengan bagaimana mengorganisir keperilakuan dalam organisasi. Nah, di bisnis ini juga diperlukan ya, atasan kepada bawahan, terus kemudian kepada sesama koleganya seperti apa melakukan penilaian kinerja, itu juga dipelajari. Terus kemudian kita ada strategic management accounting. Nah, ini bicara tentang bagaimana menggunakan informasi akuntansi tapi untuk kepentingan internal, bukan buat eksternal, tapi buat mengatur, mengelola, menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini kan berarti kan sangat diperlukan untuk kepentingan bisnis ya, seperti itu. Jadi tidak harus mungkin sebagai akuntannya itu sendiri ya. Lalu kemudian lagi ada accounting skill-nya itu sendiri yang bisa digunakan nanti sebenarnya, mindset cara berpikirnya itu ketika di lapangan, yaitu seperti tadi kayak Pak Klip bilang melakukan valuasi. Nah, itu kan seringkali kan dalam kepentingan bisnis, entah dia menjalankan startup bisnis sendiri atau meneruskan bisnisnya orang tuanya nih,
masalah bagaimana harus mengambil keputusan penilaian apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak, apakah ini harus di keep or drop seperti itu, apakah kita harus buy dari orang lain ya, ataukah ini kita create sendiri. Itu kan dilatih di situ ya, di accounting skill itu. Keputusannya dari skill logic of thinkingnya accounting ini sebenarnya sudah dibentuk. Lalu kemudian kebiasaan untuk selalu melakukan check and recheck, pemeriksaan. Nah itu kan sebenarnya turunan atau luaran dari kemampuan kompetensi auditing sebenarnya. Terus membangun sikap diri yang terlalu, akuntansi kan selalu skeptis Pak ya. Jadi kalau ketemu seperti ini benar apa enggak ya? Ini sudah kebiasaan seperti itu, dan kebiasaan yang istilahnya berbasis pada sebenarnya ini insting, intuisi dari pertimbangan profesional itu sebenarnya kan dilatih dari belajarnya 4 tahun ini sebenarnya. Termasuk juga yang terakhir adalah skill ini menghadapi aspek perpajakan ya. Kalau bercandanya yang paling sering adalah 2 hal Pak Sunu yang selalu ada di dunia ini. Yang pertama adalah kematian, katanya gitu. Nggak mungkin kan, pasti terjadi. Yang kedua adalah bayar pajak Pak. Itu hal yang pasti gitu. Jadi pengetahuan ini dilatih gitu. Jadi makanya saya bilang akuntansi ini adalah ilmu yang kompleks sebenarnya. Tidak harus mungkin ya berkarir di turunan profesi akuntansinya, tapi sebenarnya ini juga untuk kepentingan bisnis dan pengembangan diri sendiri itu juga sangat menguatkan cara berpikir dan mindsetnya itu. Ada tambahan Pak Cliff? Daya analitiknya tadi kan juga ketika masuk ke pemeriksaan itu kan daya analitik yang ini ada something ya, ada sesuatu ya. Nah ini kan sangat penting untuk investigatif. Iya betul. Iya, ini nggak mungkin, ini pasti ada yang terjadi di sini, ini pasti ada yang dan kalau Warren Buffett, investor handal, selalu berkata bahwa laporan keuangan atau accounting itu adalah bahasa bisnis. Nah, kalau nggak bisa berbahasa, bisnisnya gimana ini? Konklusinya itu bahasa bisnis. Oke, terima kasih sekali. Baik, UC People. Jadi dunia akuntansi adalah dunia data. Gitu. Data yang spesifik fokus pada salah satunya data keuangan ya, yang akan dibahas. Nah, data itu perlu diinterpretasikan, perlu dipahami dan dimaknai. Dan inilah suatu proses yang sangat penting. Dan ini akan sangat terbantu melalui teknologi. Nah, inilah yang akan disodorkan oleh program akuntansi. Bagaimana Anda menggunakan teknologi untuk proses mengolah dan memahami data. Dan akhirnya Anda bisa mengambil keputusan yang sangat tepat dan sangat bijak. Saya Dwi Sunu Pebranto dari Teaching Learning Innovation Center Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.